Nah, stroke akan langsung keluar. Bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim dengan NIM 235410085. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Capstone 2 dengan nama aplikasi Mighty Point of Sales. Berbeda dengan sistem kasir biasa, Mighty POS ini dirancang dengan pendekatan business to business untuk menjawab kebutuhan pemilik bisnis F&B yang memiliki banyak cabang. Masalah terbesar pemilik multi cabang adalah pemantauan performa penjualan secara instan, terutama saat sebuah cabang mengadakan event khusus dengan lonjakan transaksi yang sangat tinggi. Pemilik bisnis membutuhkan data yang valid detik itu juga untuk menghitung skema bonus atau insentif bagi kasir dan karyawan yang menjaga event tersebut. Mighty POS hadir sebagai solusi. Untuk skema pembelian aplikasi ini dihitung per satu kedai fisik, di mana setiap perangkat kasir di kedai tersebut memerlukan kode aktivasi khusus dari saya selaku developer untuk mencegah pembajakan. Menariknya bagi owner, baik Anda memiliki satu kedai atau puluhan cabang, Anda hanya akan menerima satu email sebagai wadah penyimpanan cloud dari seluruh cabang kedai Anda. Aplikasi ini tangguh secara offline first di lapangan, namun tetap transparan bagi manajemen pusat. Sekarang mari kita masuk ke sesi live demo aplikasi Mighty POS ini. Sebagai pemilik kedai, halaman pertama yang akan Anda lihat saat membuka aplikasi adalah dashboard kasir. Di sini, Anda bisa memantau langsung total penjualan per hari ini, lengkap dengan total transaksinya. Anda juga bisa memantau langsung stok produk dari setiap menunya. Anda juga bisa melihat detail produk dari setiap produknya. Misalnya green tea, harganya 10.000, kategorinya klasik, lalu stoknya ada 72 cup. Nah, ketika Anda ingin menambah produk, Anda cukup masuk ke halaman produk, klik tambah produk. Misalnya di sini saya isi teh tarik. Kategori. Nah, ketika Anda memilih kategori, Anda bisa memilih atau menambah kategori baru. Di sini saya memilih kategori klasik saja. Lalu harga saya isi 8.000. Stok awal, tergantung stok awalnya di berbagai cabang itu beda-beda. Misalnya di sini 25 cup. Lalu Anda bisa mengunggah foto produk. Klik selesai. Nah, ketika klik simpan, prosesnya sangat cepat, tanpa loading internet sama sekali. Ketika Anda ingin memperbarui stok, Anda cukup masuk ke halaman stok, lalu klik perbarui. Misalnya di sini red velvet stoknya 14. Saya perbarui menjadi 50. Nah, klik simpan. Nah, ini semua terjadi sangat cepat, tanpa loading internet juga. Sekarang mari kita simulasikan kondisi jam sibuk pada kedai cabang. Di halaman order, saya akan memasukkan beberapa varian menu dengan jumlah cup yang berbeda-beda ke keranjang belanja. Di sini akan saya isi green tea, lalu Thai tea mungkin saya isi 5. Nah, karena tadi stok Thai tea ada 5, ketika saya isi sampai maksimal 5, maka produknya tidak bisa diklik lagi karena hanya ada stok 5. Lalu saya isi teh tarik. Nah, di sini terlihat langsung harganya setiap produk berapa, lalu langsung terlihat totalnya berapa. Mungkin bisa langsung saya klik proses pembayaran. Nah, saya klik. Di sini Anda bisa melihat total tagihan 94.000. Anda bisa memilih metodenya apa. Di sini Anda bisa memilih metode tunai atau kris. Nah, kris di sini hanya menampilkan kris statis yang diupload di halaman pengaturan profil. Ketika saya klik tampilan kris, tampilannya adalah tampilan gambar yang diupload di pengaturan profil, namun lengkap dengan total tagihan dari transaksi ini. Ketika saya memilih tunai, Anda bisa mengisi langsung uang yang diterima dari pelanggan. Misalnya uang yang diterima pelanggan adalah 100.000. Saya klik konfirmasi pembayaran. Ketika saya klik, nah, transaksi sudah tersimpan langsung di database lokal handphone. Sebelum saya klik OK, saya sudah
menyambungkan dengan printer thermal melalui Bluetooth. Ketika saya klik OK, lalu cetak stroke, printer akan langsung menerima sinyal tembak dari aplikasi. Nah, stroke akan langsung keluar. Bisa dilihat. Namun, di lapangan seringkali terdapat tantangan. Katakanlah kertas printer habis di tengah transaksi atau pemilik cabang membutuhkan stroke ganda untuk laporan insentif event. Kasir cukup masuk ke halaman laporan. Di sini sistem kembali menampilkan laporan pendapatan hari ini. Lengkap juga laporan bulan ini secara mendetail. Di bawahnya terdapat daftar riwayat penjualan transaksi terbaru. Untuk mencetak ulang, kasir hanya perlu memilih transaksi yang dimaksud, lalu mencetak tombol cetak ulang stroke. Nah, secara langsung ketika tombol diklik, printer akan langsung mencetak stroke yang sama seperti sebelumnya. Bagi pemilik kedai, keajaiban sistem bisa terjadi kapanpun. Kasir cukup menekan satu tombol sinkronisasi di aplikasi. Nah, dan seluruh data penjualan lokal akan otomatis terkirim ke Google Sheets yang ada di dalam email pemilik kedai. Bagaimana jika pemilik kedai memiliki banyak cabang? Di dalam satu email milik owner tadi, saya selaku developer akan membuat beberapa file Google Sheets terpisah yang jumlahnya sama dengan jumlah cabang kedai fisik. Masing-masing Google Sheet tersebut memiliki URL unik untuk menangkap data dari cabang yang bersangkutan. Nah, URL unik tersebut bisa dimasukkan di pengaturan profil di masing-masing cabang kedai di sini. Nah, dan juga tadi fitur gambar krisnya juga bisa diupload di sini. Dari data inilah pemilik kedai bisa langsung menilai performa cabang dan menentukan bonus karyawan secara transparan. Selain sinkronisasi cloud, sistem cabang juga bisa mengunduh laporan bulanan ataupun laporan harian dalam bentuk Excel dan PDF berformat landscape yang bisa langsung dikirim ke pemilik cabang kedai. Saya simulasikan, misalnya saya unduh laporan harian, saya klik unduh PDF, seketika terbuat file PDF dari laporan hari ini. Saya bisa langsung mengirim ke pemilik kedai. Nah, langsung terkirim. Dokumen PDF yang dihasilkan disusun secara rapi berupa ringkasan omset total, rekap jumlah cup dari menu yang paling laku hingga detail waktu transaksi. Bisa dilihat langsung. Nah, di sini seperti total transaksi, total item terjual, total pendapatan tunai, kris, total omset semuanya. Nah, di sini terdapat ringkasannya. Begitu juga ada rekap jumlah cup dari menu yang paling laku. Di sini menu yang paling laku green tea dan Thai tea. Lengkap juga dengan detail transaksi dari setiap transaksi. Sebagai developer, saya memastikan aplikasi ini memiliki nilai komersial yang matang dan aman. Pertama, kode keamanan hardware banding. Nah, di sini. Karena aplikasi ini bekerja secara offline, ada risiko aplikasi digandakan secara ilegal. Untuk mencegahnya, fungsi device get ID ini dari kapasitor API ini membaca identitas unik mesin HP kasir. Aplikasi terikat penuh dan hanya akan aktif jika dicocokkan dengan activation code resmi yang saya generate menggunakan aplikasi saya sendiri. Nah, yang kedua, kode untuk membuat PDF. Potongan kode ini menginisialisasi dokumen JS-PDF dengan orientasi landscape ukuran A4 agar muat menampung banyak kolom laporan keuangan tanpa terpotong. Di bagian bawah terdapat perulangan di bagian bawah nah, di sini
Terdapat peluangan for untuk menghitung total halaman dan mencetak nomor halaman dinamis secara otomatis di setiap pojok kanan bawah dokumen. Yang ketiga, kode untuk tombol sinkronisasi ke Google Sheets milik pemilik kedai. Nah, di sini. Kode ini adalah jembatan pengiriman data dari HP kasir ke Google Sheets. Di sini saya menggunakan trik modifikasi header content types berupa text/plain untuk menghindari pemblokiran keamanan CORS oleh server Google, sehingga pengiriman data transaksi terjamin aman dan lancar. Selama 10 minggu proses pengembangan, salah satu kendala terbesar yang saya temui adalah sinkronisasi format tabel data. Saat data lokal pertama kali dikirim lewat webhook, format awalnya berantakan di Google Sheets. Angka penjualan berupa teks mentah tanpa format mata uang dan detail transaksi menumpuk panjang dalam satu baris, sehingga pemilik bisnis kesulitan membaca rekapnya. Solusi yang saya lakukan adalah merombak total kode pada Google Apps Script di sisi penerima. Saya menyisipkan fungsi deteksi variabel finansial untuk otomatis memformat angka menjadi format rupiah, serta menambahkan logika parser array untuk menggambar baris tabel secara rinci per item ke bawah atau multi-row. Kini pemilik bisnis menerima laporan dalam kondisi siap pakai. Sebagai kesimpulan, Mighty POS bukan hanya sebuah alat pencatatan kasir biasa, melainkan sebuah ekosistem bisnis yang aman berkat hardware binding, tangguh di lapangan dengan sistem offline first, dan transparan bagi pemilik cabang lewat integrasi laporan cloud. Produk ini siap dipasarkan secara komersial dan membantu operasional UMKM di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Seluruh kode pemrograman berupa tautan repository proyek telah saya cantumkan di deskripsi video. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.